Pemirsa, social media distancing pernah diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya serta penyintas virus corona Sita, dan keduanya sempat merasakan dampak psikologis dengan banyaknya informasi terkait virus corona. Untuk membahas lebih detail apa yang dimaksud dengan social distancing dan social media distancing, sudah berhubung bersama saya ada narasumber dokter spesialis kedokteran jiwa Dr. Andri dan juga ada psikolog Intan Erlita. Selamat malam Dr. Andri dan juga Intan. Mbak Intan. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Uci. Baik, kita bahas terkait dengan social media distancing. Tidak hanya jaga jarak secara fisik, namun juga ternyata social media distancing juga penting. Bagaimana paparan atau harusnya kita mensikapi informasi yang ada terkait dengan corona yang banyak sekali marak di media sosial saat ini? Saya ke Dr. Andri dulu. Baik, makasih, Mbak Uci. Saya kira memang sekarang namanya juga udah physical distancing ya, dan tadi juga dari Kementerian Kesehatan dikatakan sekarang jaraknya malah lebih lebar lagi ya, sekarang 2 meter, bukan cuma 1 meter seperti yang kemarin pernah diungkapkan sebelumnya. Namun selain dari physical distancing juga kita harus memperhatikan bahwa banyak hal-hal yang dikaitkan dengan sosial media nih yang menjadi problem saat ini, yaitu karena terlalu banyaknya informasi yang berkaitan dengan masalah COVID-19 ini. Di satu pihak orang ingin update, ya, ingin mendapatkan informasi terbaru setiap harinya, tapi di lain pihak sebagian dari kita juga mengalami kecemasan, ya, stres yang berakibat kondisi-kondisi yang bisa mengalami gejala-gejala cemas, bahkan ada beberapanya juga bisa merasakan gejala seperti mirip COVID-19 itu, tapi sebenarnya tidak gitu, karena bisa dikatakan paranoid begitu, dokter, karena terlalu banyak. Saya kira itu bukan paranoid, tetapi lebih kepada kondisi kecemasan dulu. Tapi gejala-gejala fisiknya itu bisa timbul juga, seperti misalnya gejala psikosomatik yang bisa timbul karena kecemasan akibat dari timbulnya banyaknya gejala-gejala stres itu sendiri gitu. Jadi ini yang paling sering dikaitkan dengan masalah saat ini gitu. Jadi dampak terhadap kejiwaan juga akan apakah juga akan mempengaruhi kondisi tubuh kita, mempengaruhi imun begitu, dokter? Secara umum sih memang kalau di awal pertama kali mengalami reaksi stres sih tidak sampai berakibat ke sistem imunitas. Tapi biasanya kalau prosesnya panjang dan kita melihat ini kan sudah beberapa lama nih ya, sudah beberapa minggu kita berada dalam kondisi seperti ini. Dan mulai dari sekarang kelihatannya makin ada bilang mungkin bulan April akan mencapai puncaknya gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang, dan sebagian dari mereka khawatirnya itu akan menyebabkan stres terus yang berkepanjangan dan akhirnya menjadi gejala-gejala exhausted gitu. Jadi udah kelelahan fisiknya itu dan akhirnya mengalami gejala-gejala stres psikosomatik bisa. Jadi ada gejala fisik seperti itu. Tapi kalau untuk imunitasnya menurun itu masih agak lama sebenarnya kalau proses di sistem saraf pusat itu. Jadi kalau ini terus-terusan dan kita tidak melakukan social media distancing dan menjauhkan sumber stresnya tersebut, maka bisa jadi kita bisa mengalami imunitas yang menurun dan akhirnya kita bisa lebih rentan terhadap COVID-19 ini. Baik. Saya ke Intan. Mbak Intan, apakah memang sebesar itu dampaknya informasi yang kita peroleh di media sosial, di berbagai platform begitu, bisa mempengaruhi sampai ke kejiwaan dan juga dampaknya juga ke kesehatan? Iya, karena gini, physical distancing yang kemarin 2 hari yang lalu ya, WHO menetapkan gitu kan, kalau secara fisik kita bisa berada dalam rumah, dalam ruangan ya kan, artinya kita mematuhi aturan tersebut, kita tidak berada di luar rumah sampai kurun waktu tertentu. Tetapi yang tidak bisa kita batasi adalah, atau orang lain batasi, atau bahkan WHO batasi adalah bagaimana pikiran kita untuk tidak bereksplor lebih jauh. Nah, sosial media menjadi peranan utama penting yang berperan untuk orang menerima berita-berita negatif. Sementara kita tahu ya, kadang-kadang yang ada atau yang beredar di platform sosial media gitu kan, itu sesuatu yang belum tentu yang benar gitu, yang valid datanya gitu. Banyak sekali berita hoax yang lebih banyak beredar, tetapi karena berita hoax itu lebih cepat daripada berita yang resmi yang dikeluarkan,
maka beberapa orang menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang belum tentu benar gitu kan. Nah ini yang menyebabkan akhirnya tadi dokter bilang orang cemas berlebih, orang ketakutan berlebih, dan kita tahu ketika kita mempunyai ketakutan yang berlebih secara pikiran, maka itu akan mempengaruhi rasa nyaman dalam diri, kemudian akan mempengaruhi juga bagaimana kita berperilaku. Kayak tadi tuh yang tadinya nggak ngerasa gatel, tenggorokan jadi ngerasa gatel gitu kan. Apalagi kalau dengar misalnya tetangga ada yang orang dalam pengawasan ODP gitu kan, terus yang tadi kita sehat-sehat kok ngerasa sumeng-sumeng gitu. Jadi terlalu banyak ya informasi yang belum tentu kebenarannya, itu bisa menyebabkan seseorang menurunkan daya imunitas. Atau Jika tadi, dampaknya sebesar itu, Mbak Intan, apakah kita harus menarik diri sama sekali begitu dari sosial media? Ya. Nah, kalau untuk sosial media distancing ini gitu ya, untuk beberapa orang yang mulai merasa bahwa sosial media itu banyak memberikan informasi yang menyebabkan imunitas kita turun, ini bahayanya kan di sini kan. Jadi kekuatannya ada di tangan kita gitu, karena kalau fisik bisa kita pertahankan di dalam rumah untuk nggak keluar rumah, tapi kalau sosial media itu kekuatannya ada di mana? Di jari-jari kita gitu. Jadi kita yang memilih. Bahkan kalau saya ngasih tipsnya adalah WhatsApp group salah satunya, itu paling bahaya juga karena kita punya 10 atau bahkan mungkin lebih kita punya WhatsApp group. Kemudian WhatsApp group itu kadang-kadang membroadcast hal yang hampir sama antar grup itu tentu bahaya buat diri kita. Jadi kalau saran saya untuk hal-hal kayak gitu kita yang memilah mana yang mau kita baca, mana yang enggak. Dan untuk sosial media yang lainnya kita memilah mana yang mau kita follow dan mana yang mau kita unfollow. Dan bahkan mana teman yang kita nggak enak untuk meng-unfollow-nya gitu karena hubungan pertemanan, tapi misalnya dia postingnya selalu berita-berita negatif, saya menyarankan untuk di-mute. Karena hanya kitalah sekarang bisa memagari untuk sosial media distancing ini. Ya, Intan, di saat orang banyak bekerja di rumah, sekolah juga di rumah, banyak orang punya banyak waktu untuk menyerap informasi, terutama di media sosial. Kita juga butuh gitu untuk tahu perkembangan terkait dengan virus corona ini. Lalu bagaimana batasan yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlalu terbawa sehingga akan berdampak negatif terhadap kejiwaan maupun juga imunitas? Menutup diri juga jangan, karena kita benar tadi Bu Uci bilang bahwa kita butuh informasi itu gitu. Jadi makanya saya menyarankan bahwa kita yang memegang kendali atas pikiran kita. Kita yang memegang kendali atas mindset kita. Kita harus punya positive thinking gitu. Kita harus punya mindset yang positif. Itu mempengaruhi segala sesuatu, orang-orang di sekitar kita merasakan itu. Nah jadi kalau saran saya adalah tadi saya bilang bahwa kita boleh memilih mana yang mau kita follow, mana kita unfollow, atau grup mana yang perlu saya baca, atau grup mana yang saya baca hanya untuk saya clear chat. Jadi itu kekuatannya di kita. Kemudian saran saya yang selanjutnya adalah kita mulai memfollow link-link dari berita yang terpercaya. Contoh misalnya situs-situs dari pemerintah. Kalau mau tahu tentang kebijakan, pemerintah lah yang kita follow. Kalau mau tahu tentang berita akurat, TV-TV lah yang kita follow. Yang artinya mereka mengeluarkan satu berita, bukan berita yang tanpa data, bukan berita yang tanpa sebuah hal yang memberikan ketenangan. Karena kadang-kadang pemerintah sudah mencoba mengeluarkan berita yang menenangkan, namun hoax kan tahu sendiri ya, lebih menyeramkan daripada yang kita ketahui gitu. Jadi kekuatannya di kita. Kita yang harus memilih dan harus memilah. Baik, saya ke Dr. Andri. Dr. Andri, Wali Kota Bogor Bima Arya yang positif corona, ia menyatakan bahwa mengaku kondisinya lebih baik setelah melakukan social media distancing. Apakah sebesar itu pengaruhnya? Saya kira kalau misalnya beliau sudah positif dan kemudian mendapatkan berita-berita negatif terkait dengan perkembangan, itu agak mungkin akan membuat dia makin susah gitu ya. Karena jadinya nanti rentan imunitasnya akan menjadi masalah juga. Sebab kalau kita lihat memang berita-berita berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa itu bukan cuma di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan dokter sendiri gitu ya. Kalau kita melihat ini kan COVID-19 ini adalah novel virus ya, jadi artinya dia baru. Dan setiap hari itu guidelines-nya itu banyak sekali. Kalau kita lihat di PubMed misalnya di situs jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan ilmu kedokteran, itu banyak sekali ilmu-ilmu terbaru terkait dengan kondisi seperti ini. Belum lagi banyaknya faktor-faktor yang berkaitan dengan penemuan-penemuan yang terbaru. Makanya tadi dibilang sama Mbak Intan, kita juga perlu tahu nih, ini mana yang hoax, mana yang bukan. Karena nantinya kita jadi bingung sendiri. Apalagi kalau misalnya COVID-19 itu sudah diidap gitu oleh misalnya Pak Bima Arya seperti itu. Dia jadi bingung, aduh nanti saya sembuh nggak nih? Padahal misalnya kita tahu bahwa yang bisa menyembuhkan kondisinya adalah
imunitasnya, daya tahan tubuhnya sendiri. Akhirnya kalau misalnya berkaitan dengan virus, memang dikasih obat-obatan juga untuk membantu simptomnya atau gejalanya. Tetapi akhirnya daya tahan tubuh sendiri. Nah kalau dia bingung sampai akhirnya, waduh ada yang meninggal kok, ternyata kayaknya kok gampang sekali, ternyata bisa membuat orang meninggal dalam waktu beberapa hari saja. Ini akan menimbulkan ketakutan, dan ketakutan ini bisa misalnya nggak bisa tidur orangnya, dan sampai nggak bisa tidur itu akhirnya malah menurunkan imunitasnya sendiri. Baik, jadi kita harus memilah-milah informasi begitu ya, agar tidak berdampak negatif ke diri kita sendiri. Terima kasih Intan Elita dan juga Dr. Andri sudah bergabung bersama kami. Pemirsa Special Report masih akan kembali usai jeda berikut.